Bapa, dalam nama Yesus kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Kami minta darah-Mu menguduskan kami, mengampuni semua kesalahan dan pelanggaran kami, serta dosa, serta kenajisan kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketetapan-Mu, berjalan sesuai apa yang Engkau mau, dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau bicara banyak hal dalam hati kami, supaya kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau belajar firman-Mu, biar Roh Kudus yang menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, dan membuat hidup kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setelah keputusan kita ikut Tuhan, harusnya ada perubahan dalam hidup kita. Setelah kita benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, harusnya kelakuan, sikap, dan karakter kita ini berubah. Tapi kalau sudah rajin ibadah, sudah ikut Tuhan ngakunya, sudah ngaku sebagai anak Tuhan, tapi kalau kelakuan dan sikap serta tindakanmu busuk, sikapmu jelek, kelakuanmu buruk, artinya engkau belum bertobat. Orang yang ikut Tuhan, jadi orang Kristen, terima Yesus, yang sudah ngaku lahir baru, harusnya engkau mencontoh kehidupannya Yesus, engkau praktek firman dalam kehidupanmu sehari-hari, hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan hidup dalam kedagingan. Sekarang yang jadi masalahnya, yang tahu persis kehidupan kita hari-hari adalah diri kita. Benar nggak kita ini transparan di hadapan Tuhan? Benar nggak hidup kita ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Kita ini tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya transparan di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa menipu orang lain, kita membohongin pasangan kita bisa kelihatan baik di luar, padahal yang di dalam hati kita ini busuk, bejat, dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar ngikut Tuhan, harusnya ada perubahan dalam hidupmu. Ini sudah menjelang akhir tahun, dan sepanjang tahun ini benar nggak hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Atau masih jatuh bangun di dalam dosa? Atau malah sudah tahu dosa tetap dilakukan? Koreksi diri. Jangan habiskan sisa waktu yang ada ini untuk berbuat jahat, melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Berubah, sungguh-sungguh berubah. Kasih karunia Tuhan masih tersedia kok. Berkali-kali saya ngomong kasih karunia masih tersedia. Bapak Ibu selama masih mau dengar firman, Bapak Ibu selama bisa dengar firman, khotbah, pengajaran, masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Koreksi hatimu sendiri, berubah terus dalam hidupmu, ikutin kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi sama terus, kita harus berubah. Semakin hari, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang tahu karaktermu, yang tahu kelakuanmu, yang tahu kebusukanmu, yang tahu semua kejahatan di dalam hatimu adalah dirimu sendiri, dan harus transparan hidup kita. Terang-terangan di hadapan Tuhan. Jangan ngomong pelayanan, jangan ngomong ikut ibadah, jangan ngomong jadi penyumbang, donatur di gereja, donatur pelayanan, tapi kelakuan kita busuk, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percuma saja. Buat apa? Kita harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Kristus, hidup benar di hadapan Tuhan. Menanggalkan semua manusia lama kita, dan kita mengenakan manusia yang baru yang sudah diperbarui itu. Bagaimana mungkin kita ngaku ikut Tuhan tapi kita masih kenakan manusia yang lama? Kita harus mengenakan manusia yang baru, yang sesuai, serupa, segambar dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, kamu jadi orang Kristen tapi kamu tetap melakukan dosa, apa kata Alkitab? Sekarang kita lihat di 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, perhatikan, sudah ngaku Kristen, sudah pelayanan, sudah ngerti firman Tuhan, sudah tiap minggu ibadah, hari tertentu ikut komsel, ikut CG, ikut family altar mungkin, ikut ibadah rumah tangga, ikut Zoom, ikut kebaktian tengah minggu, tetapi, perhatikan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Perbuatanmu itu asalnya dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Makanya
kita ini yang sudah dilahirkan kembali harus ngerti karya penebusan Yesus untuk menebus dosa kita. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dibutuhkan kita hidup transparan di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam dosa sudah tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah tahu itu berdosa, sudah tahu itu hal yang najis, sudah tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi dilakukan terus tanpa mau berubah. Sudah tahu itu suatu pelanggaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi dilakukan terus. Itu namanya orang yang hidup di dalam dosa. Bapak Ibu harus bisa membedakan orang yang jatuh dalam dosa dan orang yang hidup dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita bisa cepat bertobat dan berubah ketika ditemplak, ditegur, dinasihatin, dengar pengajaran dan lain sebagainya. Tapi orang yang hidup dalam dosa sudah tahu salah tetap dilakukan. Kalau Bapak Ibu hari ini ya kamu ngaku Kristen, kamu tetap berbuat dosa, kamu bukan berasal dari Allah loh. Kamu berasal dari iblis. Tidak heran perbuatanmu, kelakuanmu tetap seperti iblis. Saya perhatikan ya, ada orang yang rajin ibadah, ikut perkumpulan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tapi masih jadi selingkuhannya orang, jadi pelakor, jadi simpenannya orang. Bahkan berzina, punya selingkuhan, hidupnya tidak kudus, masih tetap menipu. Bapak Ibu, percuma ibadahmu kalau kelakuanmu seperti itu. Percuma jadi pelayan Tuhan, tapi hatimu busuk, kelakuanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kekristenan itu adalah pikul salib sangkal diri mati daging loh. Mengkonsekrasikan diri kita di hadapan Tuhan, menguduskan diri kita dari pencemaran, kenajisan, dan hawa nafsu, supaya di ujungnya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu udah tahu salah, tapi itu tetap dilakukan, artinya kamu bebal, kamu ngeyel, kamu seperti anjing yang kembali ke muntahannya, seperti babi yang kembali ke kubangannya. Di ujungnya engkau akan binasa dalam dosamu dan dalam murka Tuhan. Hari ini dengar firman ini, bertobat, koreksi hatimu, sadar diri, berubah. Jangan sampai dari tahun ke tahun tetap melakukan dosa. Dari tahun ke tahun hancur hidupmu, berantakan hidupmu, kacau hidupmu, bikin trouble terus, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini waktunya bertobat dan berubah. Bapak Ibu, umur kita nggak pernah ada yang tahu. Jangan sampai kita tetap melakukan dosa dan ujungnya dipanggil Tuhan. Hilang kamu keselamatannya. Hari ini masih tersedia kasih karunia Tuhan. Kamu melakukan dosa, bertobat dan berubah. Sadar diri. Tidak peduli Bapak Ibu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau melakukan dosa, bertobat dan berubah. Sadar diri. Berubah benar-benar. Coba sekarang kita akan lihat di Galatia pasal yang kelima ayat 24-26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kalau engkau ngaku jadi anak Tuhan, engkau ngaku pelayanan, kamu ngaku rajin ibadah, engkau harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Benar ini, kita harus menyalibkan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kalau tidak, percuma. Kita tetap hidup di dalam dosa. Perbuatan daging itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini berhubungan dengan hawa nafsu kita. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Orang amarah itu artinya nggak bisa mengampuni, itu isinya ngamuk terus, jengkel terus, kecewa terus, sakit hati terus. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak peduli Bapak Ibu percaya Yesus. Tapi kalau engkau iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, berhala, sihir, perbuatan daging yang lebih menonjol, percabulan, engkau punya selingkuhan, engkau jadi simpenannya orang. Kalau kamu nggak bertobat, engkau nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat yang 19 sampai yang ke-25. Tapi kalau engkau ngaku hari ini sudah jadi orang Kristen, tapi kelakuanmu busuk, sikap hatimu busuk, jahat, becat, hidup dalam dosa, tidak mau bertobat,
ini waktunya untuk bertobat. Ada pengharapan kok. Ada kasih karunia Tuhan. Waktunya sadar diri, berubah, bertobat, beri waktumu sama Tuhan, beri hidupmu sama Tuhan. Komitmen. Memang tidak mudah ikut Tuhan itu. Pikul salib, sangkal diri. Di ayat yang ke-25-nya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. Kalau ngaku jadi orang Kristen, tapi kamu dipimpin oleh dagingmu, dipimpin hawa nafsumu, simpen kesel, simpen marah, gampang ngamuan, sakit hati, benci, jengkel, dendam, ditegur, nggak terima, kecewa terus-terusan, berzina terus-terusan, lakukan kejahatan, menipu, merugikan orang lain, kata-katamu menyakitkan. Artinya nggak ada perubahan dalam hidupmu. Ngaku anak Tuhan, tapi dipimpin daging. Ujungnya kamu harus bertobat. Kalau enggak, engkau akan binasa. Engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita ini harus ngerti dalam hal ini loh. Jadi kekristenan kita ini adalah praktek hidup firman, yang menghidupin firman. Kekristenan kita bukan datang ibadah. Bapak Ibu datang ibadah hari Minggu, hari Rebo, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, bahkan tiap hari ke gereja. Tapi kelakuanmu tidak berubah. Persis seperti orang dunia. Dagingmu yang nonjol, hawa nafsumu yang mengendalikan, keinginan matamu yang ngontrol. Artinya ujungnya kelakuan, sikap, dan tindakanmu tidak jauh beda seperti perbuatannya iblis. Kalau orang tetap melakukan dosa, artinya engkau bukan berasal dari Tuhan. Sekalipun engkau ngaku Kristen, tapi kamu berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, sudah Kristen loh nih, sudah pelayanan loh ini, sudah jadi donatur di gereja ini, sudah jadi pemimpin sel grup, pemimpin wilayah, koordinator ibadah. Tapi kamu sudah tahu itu melanggar firman, kamu melakukannya, kamu hidup dalam dosa, kamu bukan berasal dari Tuhan, berasal dari iblis. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apapun itu namanya. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa is dosa. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Memang selama kita tinggal di muka bumi ini, selama kita pakai tubuh daging ini, kecenderungan daging kita untuk melanggar firman, untuk menikmatin dosa. Karena daging ini kecenderungannya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Justru kita ngerti firman, kita harus pikul salib, sangkal diri, matiin daging kita, menyelaraskan keinginan hawa nafsu. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu sesuai dengan firman. Tapi kalau kekristenanmu hanya sekedar ibadah, nggak ngerti firman, tidak heran kamu ribut terus, berantem terus. Karena apa yang kamu pandang benar kamu lakukan, padahal tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita hari ini tuh berbicara bagaimana kita ini melangkah hidup berjalan sesuai kehidupan yang difirmankan Tuhan. Praktek hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kelakuan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan ngikutin keinginan kita sendiri. Bapak bisa bayangkan sepanjang tahun ini. Dari Januari, Februari, sekarang di akhir tahun ini. Bapak Ibu tiap minggunya bikin dosa terus. Kelakuanmu nggak jauh beda sama orang dunia. Ya rajin ibadah, tapi nggak jauh beda dengan orang dunia. Sama persis sama orang yang nggak kenal Tuhan. Kristen sih, tapi mulutnya jahat, kelakuannya bejat. Busuk sikapnya, keras kepalanya tetap, gampang ngamuan, nggak mau berubah, tukang nyalain orang lain. Apa yang terjadi? Apakah jadi berkat? Apakah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, ketika kita ini bikin kesalahan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada hati nurani yang nuduh loh. Yang jadi masalahnya, kamu ini tertemplak sadar diri atau kamu mengeraskan hatimu. Karena ada orang-orang yang mengeraskan hatinya ketika ditemplak Roh Kudus, ketika ditegur oleh firman, tetap membela diri. Kenapa? Dagingmu yang lebih berkuasa. Bagaimana mungkin orang kayak begini, daging yang berkuasa bisa dipimpin Roh Kudus? Tidak bisa. Kalau kita ini menjadi anak-anaknya Allah, harusnya kita menjadi miliknya Kristus, kita harus menyalipkan keinginan daging dan hawa nafsu. Baru kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita nggak bisa menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, kita susah dipimpin Roh Kudus. Pasti dipimpin amarahmu, pasti dipimpin emosimu, pasti dipimpin oleh harga dirimu. Tidak heran kamu suka nyalain orang lain. Bapak Ibu,
Setiap orang punya kelemahan. Setiap orang punya kecenderungan untuk berbuat dosa, masing-masing kecenderungan itu berbeda-beda. Dan itu harus diserahkan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kecenderungan itu akan ngontrol begitu rupa. Kalau tidak, kamu rajin ibadah, kelakuanmu persis seperti setan. Bikin ribut suami istri, berantem terus sesama orang lain, saling iri, perbuatanmu persis jadi manifestasinya pekerjaannya setan. Yang jadi masalahnya hari ini kita ini representasinya siapa? Representasi dari karakter Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita? Atau jadi representasinya perbuatan iblis? Terlihat dari kata-katamu, terlihat dari kelakuanmu, terlihat dari sikapmu, terlihat dari responmu. Kamu mencerminkan siapa? Saya berdoa kita semuanya mencerminkan karakter Kristus, sehingga orang diberkati, orang dipulihkan, orang dijamah Tuhan, orang dilawat Tuhan, orang diubahkan. Bapak Ibu, kita belajar firman itu sebenarnya bercermin dengan firman. Kelakuan kita ini sudah sesuai dengan firman apa belum? Sikap kita ini sejalan dengan firman apa tidak? Tindakan kita ini sejalan dengan firman apa tidak? Atau malah menjadi sebaliknya? Bapak bisa bayangkan, bertahun-tahun ibadah di gereja, bertahun-tahun pelayanan, tapi ternyata ujungnya setelah kita meninggal, dipanggil Tuhan, kita ketemu Tuhan, nggak taunya malah hilang binasa. Kenapa? Karena kita yakin tapi tindakan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kamu jadi anak Tuhan, tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu harus sejalan dengan firman. Kalau kamu ngaku pelayanan, ngaku jadi hamba Tuhan, tapi kelakuanmu nggak jauh beda dengan orang-orang yang tidak bertobat, menipu dirimu sendiri. Kamu pikir bisa menipu Tuhan? Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang mengerti sampai kedalaman batin kita. Ini waktunya bertobat dan berubah lah. Ini waktunya introspeksi diri. Setiap akhir tahun saya banyak mengkoreksi diri saya sendiri daripada koreksi orang lain. Saya lebih koreksi dalam hati saya ini, benar nggak sepanjang tahun ini saya banyak melakukan hal yang mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, atau saya banyak bikin kesalahan dan pelanggaran. Ketika saya banyak bikin kesalahan dan pelanggaran, saya banyak menyakitin hati orang, berarti ada hal yang harus saya matikan dalam diri saya. Berarti ada hal yang harus saya ubah. Benar nggak sepanjang tahun ini kata-kata saya ini jadi berkat bagi banyak orang, atau lebih banyak memaki orang, merendahkan orang, melukai perasaan orang? Kalau masih banyak kata-kata kita ini merendahkan dan melukai banyak orang, ya bertobat dan berubah. Ini masih diberi kesempatan untuk berubah, Bapak Ibu. Pakai kesempatan yang ada untuk berjalan dalam ketetapan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, kita belajar sampai garis akhir hidup kita ini dapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menyelidikin loh sampai kedalaman batin kita. Yang jadi masalahnya ketika Tuhan menyelidikin, biasanya Tuhan menyelidikin kedalaman batin kita lewat teguran, lewat nasihat, lewat pengajaran, lewat banyak hal kejadian yang kita alami. Itu kadang Tuhan bicara banyak hal, tapi kan banyak orang salah meresponinya. Ada yang meresponinya dengan marah, ada yang meresponinya dengan menyalahkan orang lain, ada yang meresponinya malah sombong dan angkuh, keras kepala, tegar tengkuk, dan lain sebagainya. Tuhan bicara banyak hal dalam hidup kita supaya kita ini diubahkan loh kelakuan kita. Karena saya banyak temukan orang yang pelayanan, orang yang rajin dengerin khotbah, kelakuannya tidak berubah. Suaminya komplain terus, istrinya komplain. Bapak Ibu, kalau ada orang komplain tentang kelakuan, sikap, dan tindakan kita di sekitar kita, artinya Tuhan akan bicara banyak dalam itu loh. Jangan membela diri, terima saja itu komplainan. Kalau salah ya kita berubah, kalau benar ya kita santai aja, nggak perlu bereaksi berlebihan. Kadang kejadian-kejadian diizinkan dalam hidup kita itu mengkoreksi hati kita, tapi banyak orang kan nggak suka dikoreksi karena harga dirinya, kesombongannya, keangkuhannya. Semua orang ingin dihormatin, dihargai, dan merasa dirinya paling benar karena
menurut cara pandangnya, dianggapnya benar, dan dia melakukan sesuka hatinya. Kita harus belajar menyelaraskan hidup kita, tindakan kita, sikap kita ini sesuai dengan firman. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang kedagingan, dipimpin oleh daging. Kalau kita tetap melakukan dosa, Bapak Ibu udah tahu itu dosa, dan melukain hati Tuhan, kamu tetap lakukan, kamu bukan berasal dari Allah, kamu berasal dari iblis. Terlihat dari kelakuanmu, terlihat dari keputusanmu, kelihatan dari tindakanmu. Sudah tahu berzina, tapi tidak mau bertobat. Sudah tahu selingkuh, nggak mau bertobat. Sudah tahu bohong terus-terusan, itu tidak berkenan di hadapan. Tetap berdusta, berbohong. Sudah tahu menipu, tetap menipu. Bapak Ibu, kalau engkau tetap melakukan kejahatan padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kamu bukan berasal dari Tuhan, kamu berasal dari iblis. Sebab kalau hidupmu dipimpin Roh Kudus akan membawamu, akan membimbingmu ke dalam seluruh kebenaran, akan membawamu berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Ini momen terbaik untuk kita mengkoreksi diri. Momen terbaik kita bercermin diri. Sepanjang hidupku tahun ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Mencerminkan kemuliaan Tuhan apa tidak? Bapak Ibu, kalau engkau hari ini didapatin melakukan kejahatan, sakit hati mungkin, terluka, dikecewakan, gak terima, marah-marah, emosi, Bapak Ibu, engkau harus bereskan di hadapan Tuhan. Jangan simpen terus-terusan. Mulai pilih kehidupan. Jangan pilih sakit hati, jangan pilih kecewa. Tanggalkan semuanya. Apalagi kalau engkau bikin dosa, hidup dalam hal yang menjijikkan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Hari ini ada orang-orang yang putus asa. Dengerin baik-baik. Yang pegang masa depanmu adalah Tuhan. Ketika engkau melangkah bersama Tuhan, engkau akan melihat masa depanmu penuh pengharapan. Tidak ada orang yang berjalan sama Tuhan hidupnya babak belur terus-terusan. Tuhan pasti mengangkatnya. Sekalipun orang benar jatuh berkali-kali, dia akan berdiri sebab tangan Tuhan menopangnya. Dan tangan Tuhan akan membimbingnya berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kasih karunia masih tersedia. Jalan terus sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Mulai ambil keputusan. Tanggalkan manusia lamamu. Tanggalkan dosamu. Dan itu perlu perjuangan. Engkau tidak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Kita butuh kekuatannya Tuhan. Untuk hidup kudus, kita butuh kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian setiap hari. Kita tidak bisa hidup kudus pakai kekuatan kita. Justru kita akan hidup dalam dosa. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari ini kita butuh Tuhan yang memampukan berjalan dalam kebenaran. Mulai hari ini, ambil keputusan. Undang Roh Kudus masuk dalam hatimu, memimpinmu. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Terima dia sebagai Tuhan dan Raja yang kontrol dalam hidupmu. Dan Roh-Nya yang ajaib akan memampukan kamu berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Engkau akan berkemenangan. Mulai hari ini, kata-katamu akan mempermuliakan nama Tuhan. Bukan kata-kata kepahitan, kata-kata yang mencemarkan, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menyakitin. Tapi yang keluar dari kata-katamu adalah kata-kata pujian pengagungan kepada Raja di atas segala raja. Sikapmu, tindakanmu mulai diselaraskan dengan firman. Saya berdoa, mulai hari ini banyak orang ambil keputusan untuk bertobat dan sadar diri. Mulai ikut Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Dan seumur hidupmu, engkau hidup dalam anugerah dan menikmatin kebaikan Tuhan. Menceritakan keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Amin. Selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, masih ada kesempatan untuk bertobat. Selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, tangan Tuhan terbuka. Dia Allah yang sampai hari ini akan buat mujizat dalam hidupmu, akan menuntun hidupmu, yang akan membawamu berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. From glory to glory, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sadar diri, bertobat. Sadar diri, akuin dosamu di hadapan Tuhan, bertobat.
minta kekuatan Tuhan. Hidup benar, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dan di ujungnya hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman diubahkan, dijamah, dilawat Tuhan. Bertobat, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, sadar diri, dan komitmen mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Terangi mata hati kami untuk mengerti apa yang Kau mau, berjalan dalam pusat kehendak-Mu. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman ini, diberkatin Tuhan bisnis, pekerjaan, pelayanan, atau apapun yang dikerjakan tangan-Mu. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat sepersedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you.
menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inanana lamore ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.